kebanyakan ini tanda. Nah, kayaknya udah itu ya, kita ada sedikit mengenal Bang Willy lah ya. Ya. Jadi kami mungkin sedikit nanya-nanya nih tentang mahasiswa baru ke mahasiswa yang udah hampir tingkat akhir. Lalu, apa gimana caranya agar muda ini memperkuat persatuan? Karena aku juga gabung di organisasi. Ya. Memperkuat persatuan itu tentunya kita secara internal kita harus memperkuat satu sama lain. Intinya dalam konteks dalam suatu organisasi itu kita harus saling bahasanya itu pendekatan emosional ya. Nah, jadi mungkin itulah yang terutama yang harus kita lakukan sebelum memasuki pengetahuan seorang tadi. Itu kalau misalnya bentuk pendekatannya itu abang bakal ngelakuin apa? Untuk kayak merangkul semuanya gitu biar mungkin jadi lebih akrab, lebih dekat gitu. Itu poin pertama nih. Poin pertama kalau untuk pengakraban kita harus mengenal watak dulu. Tentunya pada kawan-kawan nantinya takutnya ke depannya ketika kita suatu organisasi tidak mempunyai tujuan bersama, bukan organisasi namanya. Jadi setiap organisasi itu pasti punya tujuan bersama. Maka dari itu pendapat saya bahwasanya kalau kita untuk mempererat kebersamaan itu memang butuh kekompakan. Tim ada istilah sekarang tim. Ya. Jadi kan kalau misalnya di dalam organisasi itu pasti ada perbedaan kan, nggak mungkin satu pemikiran gitu. Nah kan ada perbedaan budaya nih, perbedaan agama juga pasti ada. Nah itu kayak mana tuh dia tetap rukun atau sesama anggotanya yang beda-beda tuh. Nah itu tuh kan pasti nanti mereka tuh pemikirannya ada yang beda dan ini itu. Nah itu kayak kalau ada perbedaan gitu. Ya, tentu perbedaan itu udah menjadi bukan hal lumrah lagi, emang udah biasa lah itu sehari-hari ya. Biasa juga di Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi intinya dari perbedaan itu hak masing-masing. Dalam konteks hal ini pun perbedaan itu bisa kita terapkan dengan toleransi. Mungkin itu lanjut. Jadi kalau misalnya nih seandainya kan kita nih hidup di negara Indonesia yang banyak masalah politik. Nah jadi tuh kayak mana nih menurut abang kita nih mahasiswa mempererat persatuan tuh dengan masalah politik yang ada tuh. Nah itu tuh kayak mana dia satu gitu untuk melawan masalah-masalah politik yang ada di Indonesia tuh. Nah gitu. Itu ya anak muda terutama Gen Z untuk politik itu kita mau tak mau kita harus mulai juga bahwasanya jangan sampai kita termakan politik kan. Ada abang mengutip salah satu dari demonstrasi tahun 1966 bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya politik itu adalah barang kotor. Ketika kita udah basah dalam dunia politik maka terjunlah, itu katanya kan. Untuk anak muda, pesan untuk anak muda bahwasanya politik itu ketika pemecah belahan yang ada kayak mana sih cara apa tadi merangkul ya, kita bisa semacam apa ya, kayak mana cara bahasa bukan musyawarah, kayak seperti
selanjutnya? Itu sebenarnya kalau kita dalam organisasi itu ada namanya konstitusi itu, dan di negara pun ada konstitusinya, ada organisasi pun ada konstitusinya, bahwasanya kalau anggota kita rekan satu tim tidak mematuhi konstitusi itu konteks dalam sekuensinya itu emang dia yang menerima, proses dalam hidup dia dalam organisasi itu tidak mantap. Itu kembali itulah itu. Coba next ya. Ya. Kan mungkin sedikit geser dari permasalahan organisasi. Ya. Menurut aku kan banyak nih di zaman sekarang kayak anak-anak tawuran, motor. Itu kan kayak mana sih tanggapan apa tentang itu, terus dia dikasih apa gitu biar orang tuh sadar gitu gak ngelakuin itu lagi. Tentu itu kembali lagi dalam SDM lagi, teman-teman semua. Bahwasanya kalau SDM-nya itu kurang memadai, maaf umum ya, kurang memadai, itu juga kita nggak bisa memaksa. Coba kalau kawan-kawan kita yang di luar sana menyimpang, kalau kita kasih dengan support aktivitas yang ada di baik di dalam desa, baik pun di kampus, baik pun di luar kampus, bahwasanya hal itu tidak bakal terjadi pada mereka. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya ini kan orang tawuran, nah itu kan kita tidak tahu ya penyebab mereka di tawuran apa, atau mereka itu cuma mau baik, atau memang ada permasalahan internal tadi mereka. Nah kan kita juga belum tentu nih mereka ini diproses hukum atau tidak, dan banyak juga yang pas diproses hukum tuh orang tuanya tuh marah-marah gitu. Nah menurut abang orang yang kayak gitu yang salah tuh siapa, di dianya atau cara dari orang tuanya tuh yang salah? Kalau untuk didikan, orang tua itu tidak ada mendidik anaknya untuk Jahat gitu ya? ke hal-hal negatif. Bahwasanya orang tua itu pengen anaknya lebih baik daripada dirinya tersendiri. Untuk itu mungkin salah satu penyebab lingkungan yang kedua pergaulan, yang ketiga yang Adinda bilang tadi FOMO. Bisa jadi bahwasanya yang namanya darah muda kan kalau untuk sekarang ini terlalu ngebut kan, Jago gitu ya? itulah mungkin itulah gitu. Gitu ya. Jadi emang kayak mereka tuh ya udah mau sok jago aja gitu, terus ikut-ikutan orang lah ya ceritanya tuh. Mungkin kalau yang kedua ada yang mau ditanya ke abang? Boleh. Menurut abang sendiri kan sekarang media sosial itu di zaman sekarang banyak nilai positif dan negatifnya. Ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan nilai dari nilai kedua tersebut? Maksudnya apa ya? Mungkin ada nilai negatif, ada nilai positifnya. Itu menurut abang apa nilai negatifnya, nilai positifnya media sosial tuh untuk persatuan Indonesia ini? Kalau untuk dunia zaman sekarang ini, kalau untuk teknologi emang selalu berkembang ke depan. Bahwasanya kalau untuk media itu tentu banyak positifnya, banyak negatifnya. Itu tergantung pengguna lagi ya. Kalau kita untuk misalnya media-media sekarang ini untuk berita, jangan berita berita apa ya sebelumnya aku membaca juga kasus dia di Sumatera Utara kan, untuk bahwasanya untuk media zaman sekarang itu perlu itu hal itu. Kalau untuk negatifnya mungkin untuk menghilangkannya tergantung daripada orang menggunakan media tersebut. Iya. Jadi menurut abang kalau misalnya nih kita nih kemakan kan kita nih warga Indonesia nih seringnya kemakan hoax nih. Nah emang tidak sedikit orang yang ngeluarin berita sedikit percaya gitu. Nah itu tuh kan berita hoax terus klarifikasi. Nah itu kayak mana ya caranya untuk bilang ke orang-orang yang nyebarin berita hoax tuh kayak mereka tuh nggak baik gitu loh. Dengan penyebaran berita hoax tuh mereka tuh nggak usah begitu gitu maksudnya. Ya itu
tergantung SDM lagi. Ketika dia menyebarkan berita hoax itu benefit untuk dia itu apa? Dan ya mungkin merugikan orang juga kan. Orang merasa ketika dia menyebarkan berita hoax, misalnya salah satu contohnya salah satu ada pembunuhan misalnya di sana, dan orang yang menyebar berita itu tentu was-was juga kan, ini betul apa tidak bosnya, dan warga sana pun merasa tidak ada berita di sini. Nah, dan itu yang dampak negatif dari media tadi, mungkin itulah. Oh, jadi dengan asumsi ya. Ya, asumsi ya, terlalu. Iya. Ada lagi? Nah, Boleh. jadi bergeser ke masalah politik sekarang ya. Boleh. Kan sekarang itu lagi marak-maraknya kan politik ya. Ya. Nah, jadi kalau menurut kamu itu gimana sih cara anak muda untuk mengatasi masalah politik di Indonesia? Untuk anak muda mengatasi masalah politik, tentunya sebelumnya menurut perspektif orang tersendiri bahwasanya politik itu memang mau tak mau kita harus mulai juga, jangan sampai kita dimakan politik ke depannya. Untuk itu kalau politik untuk anak muda itu wajib mengetahui. Jadi kayak kamu tuh harus ikut andil dalam Ikut masalah-masalah politik itu ya, Bang? Jangan acuh-acuh soal itu. Untuk Gen Z wajib untuk melek politik. Kalau misalnya kan kita nih udah mahasiswanya udah boleh minum kan? Boleh. Iya. Nah, jadi kan kita nih itu kan banyak mahasiswa yang sekarang itu turun ke jalan, terus tuh banyak juga aksi-aksi mahasiswa lah tentang politik-politik ini. Nah, kan tidak sedikit juga tuh orang-orang politik ini yang tidak melek untuk masalah politik, untuk tidak mendengarkan suara-suara kita nih. Nah, itu kita nih sebagai mahasiswa kita harus melakukan apa lagi nih? Untuk melek politik. Untuk memberitahu lah. Memberitahu Iya, masalah politik. mengeluarkan suara kita misalnya. Ya, tentunya abang sendiri juga seperti kalian juga lah kawan. Bahwasanya abang juga tidak paham tentang politik dan tidak juga paham tentang apa yang namanya politik itu. Dan untuk sekarang yang namanya kita mahasiswa, ada 5 tugas mahasiswa itu salah satunya yang disebutkan itu adalah perubahan of change. Bahwasanya mahasiswa itu agen perubahan. Agen perubahan itu kita membawa perubahan ke masyarakat. Masyarakat ini yang tadinya maaf kata awam, kita meluruskan hal-hal yang tak seharusnya terjadi di masyarakat. Gitu. Menurut abang tuh media sosial tuh berperan penting banget gak untuk politik ini? Sangat berperan penting untuk media sosial untuk politik. Kalau untuk perkembangan dan untuk nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam media sosial itu memang berpengaruh. Kalau untuk negatifnya itu tadi lah. Jadi itu banyak berita hoax itu. Jadi politik itu kebanyakan orang anggap politik itu barang contoh. Iya. Jadi gitu. Jadi Mungkin Dimas mau bertanya? Menurut abang sendiri, gimana caranya kita sebagai anak muda ini membangun persatuan dalam toleransi agama maupun budaya supaya tetap terjaga persatuan di Indonesia? Nah, ya karena itu kan banyak yang Bang Dewa yang sekarang ini mungkin maaf rasis gitu Iya, antara iya. Islam dan yang non Islam. Iya, iya. Jadi kayak, nah itu tuh kayak mana tuh caranya dia nge-stop semuanya? ya, tentunya itu biasanya itu pergaulan yang tidak pergaulan tidak sehat lagi itu bisa membuat kerasisan yang tadinya dia anak baik-baik pergaulannya jadi kayak gini menyimpang kan. Untuk kawan-kawan yang berbeda suku bangsa di Indonesia pun mengajarkan bahwasanya adanya toleransi
itulah yang membuat persatuan kita. Mungkin itu. Nah, masuk ke pendidikan nih bang, kan kita nih udah dari SD, nih belajar kewarganegaraan. Ya. Nah, itu pasti kan udah banyak diajari tentang persatuan atau norma-norma. Nah, itu menurut abang kan apa ada nggak sih dampak negatif dari pendidikan tuh untuk persatuan Indonesia nih? Dampak negatif Untuk persatuan Indonesia nih? dampak negatif pendidikan untuk persatuan Indonesia. Iya. Kalau dulu yang sebelum abang ketahui belum ada sih, untuk sampai sekarang pun belum menemukan hal itu juga. Jadi Menurut emang pribadi abang ya, seperti itu belum ada. jadi emang semua pendidikan tuh nggak ada yang mengajarkan menyimpang ya bang ya? Kecuali ajaran sesat ya. Oh. Yang ada ajaran sesat. Pendidikan Iya. itu emang untuk mendidik, namanya pendidikan. Oh, jadi emang kalau misalnya nih ada yang ajaran yang menyimpang kayak misalnya nih mungkin ada siswa-siswa yang pas ditanya apa dia diajarin siapa di sekolah apa ada kok diajarin kayak gini, nah itu tuh kayak ada tuh. Itu tadi ajaran sesat. Oh berarti sekolahnya yang salah. Bukan sekolahnya yang salah, mungkin ajarannya yang salah. Ketika guru baik pendosen yang memberitahunya mungkin ada kesalahpahaman di sana. Bahwasanya pendidikan itu memang nggak ada yang menyimpang. Gitu. Mungkin ke organisasi apa kali ya? Nah kan nggak mungkin kan di organisasi abang ini nggak pernah punya masalah di dalam itu. Betul. Nah itu tuh pasti ada opini-opini yang mau benar sendiri gitu. Nah itu tuh jadi untuk abang evaluasi sesama anggota, untuk evaluasi lebih baik lah gitu. Nah itu tuh gimana tuh? Tentunya dalam organisasi itu tentu ada konflik internal. Maksudnya kalau konflik internal itu terjadi, kita ibaratkan pendekatan emosional lagi dan istilah bahasanya itu rembukan. Kita rembuk dulu. Apa sih permasalahan si A dan si B ini? Kenapa dia tidak melanggar konstitusi tadi? Nah, itulah mungkin merangkul lah itu ya. Merangkul. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin agak belok kan ya dari peraturan-peraturan Iya. itu ada sanksi kan? Kalau untuk sanksi nggak ada sih kalau untuk di organisasi. Mungkin kalau seandainya dia menyimpang dalam konteks organisasi, itu juga mungkin dia yang merasakan ke depannya gimana efek dari organisasi tersebut. Jadi emang konsekuensi ditanggung diri sendiri ya. Gitu. Kayaknya emang segitu aja kali ya. Jadi abang gimana nih sepanjang abang kuliah, abang fun nggak sama organisasi yang abang jalani sekarang? Tentu fun. Kalau kita misalnya berkecimpung di dunia apapun itu, kalau kita tidak nyaman, pasti kita nggak bakal bertahan di sana kan. Kalau untuk sekarang alhamdulillah bang nyaman, betah. Jadi aku nggak ada ngerasa pernah punya masalah personal lah sama salah satu anggota itu. Enggak, kalau untuk masalah personal nggak ada. Jadi emang kayak masalah sedikit-sedikit aja gitu ya. Masalah sedikit aja, ya mau tak mau namanya proses ya. Kalau proses ya tetap jalan lah. Intinya yang harus suatu yang kita usaha mesti sampai. Jadi emang ini berjalanin aja gitu selama abang nyaman. Iya. Kalau misalnya ada yang nggak suka nih sama abang, Udah suka. iya maksudnya punya masalah personal lah gitu sama Iya. abang. Itu hak dia
gangguan di internal di eksternal pun itu tetap ada. Bahwasanya kalau untuk adu gagasan kita milih Gen Z terutama wajib. Jadi tidak ada beda antar organisasi yang bisa bilang siapa yang lebih hebat gitu. Yes, Berarti emang antar organisasinya jadi rendah gitu ya. Kayaknya cukup sih ya. Penyampaian apa banyak banget dari kita. Iya. Pelajaran kami karena kami juga mahasiswa baru, belum tahu juga memasuk organisasi yang mana. Mungkin abang ada saran untuk kami? Enggak ya, saran abang cuma yang terutama abang terima kasih pada kawan-kawan dari prodi sastra ya dan juga untuk berpartisipasi lah untuk berkenan mewawancarai bosnya juga dalam proses pembelajaran juga sekarang. Apa yang abang tahu itu yang abang sampaikan. Bahwasanya kalau untuk kawan-kawan sekarang terutama di dunia politik itu kalian harus ngerti. Itu pesan yang kedua. Yang kedua kalau untuk kawan-kawan untuk berproses silakan cari di mana saja berproses. Tidak ada tempat proses itu yang menyimpang. Hal positif itu pasti datang dengan sendirinya, bukan yang kita baik. Nah, itulah kawan-kawan semua. Oke, kayaknya cukup ya. Terima kasih loh Bang Willy udah nyempetin waktu di sini Ya. mau ngobrol-ngobrol sama kami berempat. Yeah. Berarti Bang Willy sekarang lagi nyusun skripsi ya? Semoga sukses ya skripsinya. Semoga lulus tepat waktu. Oke. Kayaknya segitu dulu guys bincang-bincang kami sekarang sama Bang Willy. Bang Willy juga asik banget, enak diajak ngobrol. Jadi sekian dari kami. Bye. Terima kasih Bang Willy. Siapa tadi namanya? Agis. Mas. Ya, Bang Willy kakak COVID dah. Betul Oh, sekali. berarti kan KKM-nya online ya? Online. Itu seru gak KKM pakai Zoom? Tapi dibilang juga pakai Zoom kan bisa dari bedo. Sinci dingin ya? Tapi dengan sikap dia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.